Oke, gak usah dilanjut, ini hanya akan memperpanjang durasi video gue saja. Sudah kebukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insap, yuhui, Haji insap, my brother, my sister, my father, and my mother. Come on, you're welcome to be back my channel. Alright guys, sesuai thumbnail, dimana di video gue kali ini gue sedang merasa sangat-sangat geram sekali, dimana seorang ustadz, yaitu Ustadz Evi Effendi, kembali mendapatkan masalah dan berbagai judge dari netizen, yang dimana beliau diklaim salah menafsirkan hadis, yaitu tentang hadis nisfu Sa'ban. Dan banyak yang mereact bahwa beliau itu katanya tidak lancar dalam membaca Al-Quran. Oke, dimana kita ketahui Ustadz Evi Effendi itu berawal dari backgroundnya yang cukup kelam, sebagaimana almarhum Ustadz Jepri Al-Bukhari. Beliau adalah seorang anak jalanan, bisa dikatakan seperti itu, dan sekarang beliau sudah menjadi ustadz. Seperti biasa, gue punya salah satu sumber, yaitu Google, dimana kita bisa mengakses segala berita yang sedang terjadi di negeri kita ini sekarang. Sebelumnya sudah menelusuri profil Ustadz Evi Effendi dan profilnya tidak muncul. Maksud dari gue mencari profilnya, gue ingin tahu gitu bahwa beliau itu dari mana, dari asalnya, awalnya bagaimana gitu. Tapi tidak muncul. Langsung aja kita ke pokoknya, yaitu langsung aja kita tulis di sini Ustadz Evi Effendi. Berita. Banyak sekali di sini. Yang pertama ada dari Republik Online. Pesan untuk Ustadz Evi Effendi soal nisfu Sa'ban, Fatihah dan Fatihah. Mungkin dia dalam membaca, kita lihat deh dalam ceramah beliau yang sebelumnya, dimana kalau ada segmen membacakan ayat suci Al-Quran, pasti beliau menyuruh orang lain. Ceramah pakai topi Yerusalem, Ustadz Evi Effendi jadi sorotan. Sebut hadis nisfu Sa'ban cacat, ceramah Ustadz Evi Effendi. Ustadz Evi Effendi salah fatal baca Al-Quran. Apa bacaan Quran Ustadz Felix dan Ustadz Evi Effendi yang jadi sorotan. Banyak sekali berita. Ini beritanya baru 3 minggu dan 2 minggu yang lalu. Oke, kita membahas dulu permasalahan yang baru-baru ini mengenai Ustadz Evi Effendi, yaitu tentang hadis nisfu Sa'ban, di mana beliau mengatakan bahwa menurut Ustadz Evi yang mengutip dari Syekh Albani dalam kitab Silsilah Dhaifah bahwa hadis tentang nisfu Sa'ban adalah dhaif. Dia mengingatkan Ustadz Evi
Jangan cuma baca kumpulan hadis doif Syekh Albani. Syekh Albani juga punya kitab silsilah Sohih, kumpulan hadis Sohih veri Syekh Albani. Berikut saya kutipkan pernyataan beliau. Jadi Ustaz Effendi itu mengeluarkan pendapat bahwa hadis tentang nisfu Sa'ban itu adalah bid'ah atau hadis doib. Dan mengenai doa Robbi Ighfirli setelah Al-Fatihah, menurut dia adalah bid'ah. Setelah kita berita, kita langsung ke videonya. Kalau di sini sih tidak muncul. Di sini muncul malah Ustaz Effendi meninggal, Ustaz Effendi Bandung. Banyak sekali sih. Ya inilah, sebagaimana gue kan awalnya konten gue itu adalah tafsir dan tafsir. Dan gue berpikir gue tidak mempunyai fondasi yang kuat untuk menjelaskan hal itu. Dan apabila ada spot kontroversial pun gue tidak punya backing, dan gue bukan anak pesantrenan men. Gue sekolah cuma nyampe SMA. Dan dimana SMA kan ilmu agama hanya sebagai pengantar pelajaran saja, tidak dikhususkan banyak mengenai pelajaran ilmu agama. Karena kalau kita membahas agama dalam situs media yang penyebarannya cukup luas, itu sangat sensitif sih menurut gue. Kalau kita benar pun, kalau ada pihak yang bisa menyalahkan, bisa saja dari awalnya benar menjadi salah. Nih gue sekarang mencari informasi dari YouTube, yaitu di mana ada channel Santri Udik, yaitu mempublish atau membuat konten video yang berjudul Parah, Ceramah Ustaz Effendi terbaru ngaji Al-Quran kacau. Kita lihat dan dengarkan. Semuanya sekali. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 221, tentang larangan nikah justru ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة مؤمنة غير من مشركات ولو أعجبتكم Kita dengarkan yang awalnya, yang walau a'jabatkum. Pertama dia membacanya salah. walau أعجبتكم ولا تنكحوا Sorry yang ini nih. ولو أعجبتكم
ajabakum katanya. walau ajabatkum. Oke, gak usah dilanjut, ini hanya akan memperpanjang durasi video gue saja. Sudah kebukti. Lihat komentarnya, bodoh itu merusak, tapi komentar itu lebih merusak. Komentar dari orang alim yang fasik itu merusak, tapi orang bodoh berfatwa atas nama agama itu jauh lebih merusak. Banyak sih komentarnya, semuanya negatif. Kalau ini menjadi masalah lagi bagi beliau Ustaz Epi Effendi, mungkin ini yang kedua kalinya dia terkena. Setahu gue. Di sini ada Ustadz Abdul Somad yang juga ikut komentar. Gue melihat videonya ini dari channel YouTube Rumah Nusantara. UAS itu Ustadz Abdul Somad. Semprot Epi Effendi yang semakin ngawur. Kita percepat. Ulang tentang hadis-hadis nisfu Sa'ban ini rata-rata hadisnya cacat. Ini yang Tidak nyambung. tentang dia membahas hadis nisfu Sa'ban yang kata dia Ke Nabi, da orangnya bisa nyian hadis mah hayang payu topik ieu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasul bersabda, barang siapa teu make topi Yerusalem, dia terancam masuk neraka pasti payu. Makana kudu ngaji emang mana hadis sahih, mana hadis dhaif. Beli buku Al-Silsilah As-Shahihah wal Mawdu'ah. Nasiruddin Al-Albani nanti diyamin mana nu sahih, mana dhaif. Takanya mah nisfu Sa'ban kategorina hadis-hadis naon. Tong terjebak mang. Maka wala taku malaysa laka bihi ilmun. Pemikiran perkara tanyalah itu ayat teh dalilna mah aya ngan teu qot'i, teu kuat. Aya disebut al-yawma akmaltu lakum teh kamil itu sempurna. Teh sampurna di mun ditambahan jeung dikurangan. Jeung Nabi nu paling paham ayat mah nisfu Sa'ban terkait zaman Nabi teh bulan Sa'ban teh aya ngan nisfu nu diamalkeun hanya ada di Indonesia versi on the spot. Baik. Pertama sumber agama kita Al-Quran. Kalau Ini nggak yang ada kita sudah masih komentar Ustadz Abdul Somad. dalam Al-Quran, lihat dalam hadis. Kalau nggak ada dalam hadis, ijma ulama, konsensus, kesepakatan. Kalau nggak ada dalam ijma, lihat dalam qiyas, analogi. Berapa sumber pengambilan hukum? 10. Quran, hadis, ijma, qiyas, syar'u man qablana, saddu dzara'i, qaulu sahabi, istihsan, istishab, urf. 10. Tapi yang disepakati 4 mazhab, 4. Quran, hadis, ijma, qiyas. Nah, malam nisfu Sya'ban itu ada nggak dalam Quran? Ya ayyuhalladzina amanu akrimun nisfa min Sya'ban. Nggak ada. Dalam hadis ada. Ittala Allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah memperhatikan semua makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Siapa yang berdoa pada malam itu, diampunkan Allah segala dosanya, dikabulkan Allah segala doanya. Illa kecuali orang dua, musyrik, orang yang mempersekutukan Allah, atau musahin, orang yang belum berdamai di antara saudaranya. Hadisnya sahih apa enggak sahih? Hadis ini sahih menurut Syekh Nasiruddin Al-Albani. Hadisun sahih, diriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, hadisnya umum bahwa malam nisfu Sya'ban itu ada. Sekarang pertanyaannya, apakah kalau Sebentar, di mana di sini di layarnya ada salah penulisan kata ya. Harusnya Ustadz Abdul Somad, ini Abdus Somad. tangan salaf itu 3 abad pertama. Khairul Quran qarni, sebaik-baik abadku, abad pertama. Oke, jadi menurut Ustadz Abdul Somad itu hadisnya adalah hadis sahih, jadi benar. Banyak sekali di sini yang membuat video reaction tentang Ustadz Epi Effendi, di mana yang pertama mengenai kasusnya yang menyebutkan bahwa hadis nisfu Sa'ban itu adalah hadis yang cacat, dan
Yang kedua, banyak sekali yang mereaction ketika dia membacakan surat dari ayat suci Al-Quran, dimana banyak sekali kesalahan katanya. Oke, jadi menurut gue seperti ini men. Bagaimanapun awalnya background kita, yang mungkin Ustadz Effendi bisa dikatakan buruk, karena beliau juga suka bercerita tentang awal dia sebelum menjadi ustadz, dimana dia bisa bermain-main dengan pisau, anak jalanan lah seperti itu. Tapi kalau mengenai masalah pembicaraan agama sangatlah sensitif, dimana sekarang netizen geram mungkin karena ini bukan kesalahan dia yang pertama kalinya, awalnya sudah terjadi dan sekarang dia dikatakanlah kembali berulang. Dia juga belum tidak tahu. Ya awalnya dia suka sih karena memang ceramah-ceramahnya itu sangat lucu lah. Karena beliau juga berasal dari suku Sunda dan gue pun sama, jadi nyambung. Tapi gak tahu kenapa ini kok jadi seperti ini. Jadi sepertinya kalau hanya berbicara, jangan kan Ustadz Effendi gitu. Gue juga yang ilmu kosong ya bisa gitu. Ya kalau dibandingkan dengan boker mungkin masih sulit juga boker dibanding berbicara ya kita ya tinggal berbicara saja. Kalau boker kecil besar kita mengeluarkan tenaga. Jadi sekian dulu untuk video reaction gue kali ini. Kalau ada salah dan kekurangan silahkan kalian bisa komentar di kolom komentar. Allahumma fiq ila qawmi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.